1, 2, 3, come on. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman calon guru penggerak setanah air. Nama saya Nanang Sugiharti SP, CGP Angkatan 1 dari SMP Negeri 1 Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya akan menyampaikan sintesis materi modul 2.3 mengenai coaching. Di sini saya akan mengawalinya dengan pengertian apa sih pengertian coaching. Coaching itu adalah suatu proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil yang sistematis, di mana seorang coach dapat meningkatkan performa kerja, pengembangan diri maupun pertumbuhan diri atau pribadi dari seorang coach itu sendiri. Kemudian tujuannya atau peran seorang coach itu adalah harus dapat menuntun ataupun mengarahkan coach atau peserta didik agar mereka ini dapat mencari solusi atas permasalahan apa yang mereka alami, baik itu permasalahan di sekolah maupun permasalahan yang ada di luar sekolah. Dari pengertian coaching yang saya sampaikan, ya makna yang dapat saya tarik, yang pertama itu adalah kemitraan. Di sini jika terjadi suatu proses percakapan coaching, itu akan terjadi kemitraan atau hubungan yang baik antara coach dengan coachee atau murid dalam mencari solusi atas permasalahan mereka. Yang kedua itu memberdayakan, maksudnya di sini guru itu dapat menginspirasi ataupun menggali potensi siswa untuk menyelesaikan atau mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Dan yang ketiga itu optimalisasi, maksudnya di sini adalah seorang coach itu harus dapat mendorong coachee agar mereka itu dapat melaksanakan rencana aksi yang sudah disusun itu dalam bentuk sebuah aksi nyata atau komitmen. Kemudian 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang coach itu. Yang pertama itu adalah keterampilan membangun dasar pembinaan, dan yang kedua itu adalah keterampilan membangun hubungan yang baik, yang ketiga keterampilan berkomunikasi, dan yang keempat adalah keterampilan dalam memfasilitasi pembelajaran. Kemudian saya juga perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling. Di mana kalau coaching itu adalah seorang coach itu harus bisa menuntun atau mengarahkan siswa atau coach untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kalau seorang mentor itu harus bisa membagi pengalaman baik kepada orang lain ataupun memberikan tips-tipsnya kepada orang lain agar orang lain ini bisa menyelesaikan masalah mereka. Dan kemudian kalau konseling itu adalah harus bisa menggali permasalahan klien dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh klien. Hubungan antara coaching dengan modul-modul sebelumnya. Di modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, di mana seorang coach atau guru di dalam melakukan proses KBM harus bisa mengelompokkan siswa itu sesuai dengan minat, kemudian kesiapan belajarnya, dan profil atau gaya belajarnya. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan keberagaman pemahaman kepada siswa itu tentang materi atau konten apa yang akan disampaikan. Ada 3 diferensiasi dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategis yang harus dilakukan. Yang pertama diferensiasi konten, maksudnya di sini adalah kita harus menentukan materi apa nih yang mau kita sampaikan kepada peserta didik kita. Kemudian diferensiasi proses itu harus kita pikirkan juga, misalnya siswa yang mana yang perlu kita bantu dan apa yang harus kita bantu kepada siswa tersebut. Kalau diferensiasi produk itu tagihan apa nanti yang akan dihasilkan oleh peserta didik di akhir pembelajaran, apakah berupa audio atau visual atau kinestetik. Dan
produk ini juga harus disesuaikan dengan konten materi yang sudah dipelajari dan berorientasi pada atau mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan. Kemudian hubungan dengan modul 2.2 atau kompetensi sosial emosional di sini sangat erat sekali hubungannya, terutama di kompetensi kesadaran sosial atau kesadaran berempati, kemudian kompetensi hubungan sosial, dan kompetensi mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Misalnya begini, ketika masuk di dalam kelas, seorang coach ini melihat muridnya ini jarang sekali hadir ataupun ketika diberikan tugas jarang sekali mengumpulkan tugas. Nah, seorang coach atau guru harus bisa melakukan pendekatan secara personal kepada murid tersebut agar terjadi hubungan yang baik sehingga murid ini bisa bercerita secara leluasa terhadap dirinya apa sebenarnya masalah yang dia alami sehingga si murid ini tidak mau datang sekolah dan tidak mengerjakan PR-nya. Nah, kemudian si coach sendiri harus bisa mengarahkan murid ini untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian menanyakan apa rencana yang akan dilaksanakan guna melakukan atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian keputusan yang diambil juga itu harus bertanggung jawab, dalam arti seorang coach itu harus membuat komitmen agar rencana aksi yang dilakukan itu dapat diwujudkan dalam bentuk aksi. Sintesis materi yang dapat saya sampaikan pada modul 2.3 ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.